Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ferry Andayani, NIM 1805 225 295 42. Dan teman saya, Abdillah Ahmad Raffi, dengan NIM 1805 225 295 48. Dan satu lagi teman saya, Muhammad Conik, dengan NIM 1805 225 295 03. Kami akan mempresentasikan mata kuliah metode konstruksi 2 dengan membahas materi pembackcastingan tangga. Berikut adalah topik yang akan kami bahas. 1. Definisi. 2. Alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga adalah pelaksanaan pekerjaan backcasting tangga. Yang pertama akan dijelaskan oleh Abdillah Ahmad Raffi. Yaitu yang pertama adalah poin definisi. Definisi dari tangga itu apa? Yaitu tangga adalah sebuah konstruksi yang dirancang untuk menghubungi dua tingkat vertikal yang memiliki jarak satu sama lain. Tangga merupakan suatu sambungan yang dapat dilalui antara tingkat sebuah bangunan dan dapat dibuat dari kayu, pasangan batu, baja, beton bertulang, dan lain-lain. Kemudian backcasting. Apa itu backcasting? Backcasting adalah sebuah konstruksi non-permanen yang dapat menahan suatu beban berat seperti berat beton basah dan beban ketahanan lamanya bahan tersebut. Selain itu, backcasting juga bisa menjadi sarana pendukung dalam percetakan konstruksi beton. Backcasting menjadi sarana pendukung yang telah disesuaikan dengan bentuk, ukuran, rupa, dan tekstur permukaan yang diinginkan. Pembuatan backcasting sendiri dibagi menjadi dua jenis. Dibuat secara tradisional dan dibuat dalam fabrikasi. Terus, cara pembuatan backcasting tangga memiliki kesamaan dengan cara membuat backcasting pada umumnya. Teknik Keselamatan Departemen Biro Jasa Pekerjaan Nasional Kompensasi telah menyiapkan standar berikut sebagai saran untuk pembangun tangga untuk membantu menghilangkan beberapa penyebab bertanggung jawab untuk banyak kecelakaan. Di antaranya, tangga harus bebas dari goncangan keras. 2. Dimensi bordes harus sama dengan atau lebih besar dari dan lebar tangga antara pagangan dengan dinding. Semua entrit dan uptrit dalam setiap anak tangga harus sama. Semua tangga harus dilengkapi dengan substansial dan 36 inci pegangan tangan ketinggian dari pusat dari tapak yang permanen. Semua pegangan tangan harus memiliki sudut bulat dan permukaan yang halus dan bebas dari serpian. Selanjutnya, sudut tangga dengan horizontal tidak boleh lebih dari 50 derajat dan tidak kurang dari 20 derajat. Yang terakhir, anak tangga tidak boleh licin dan tanpa ada baut, skrup, atau paku yang menonjol. Kemudian akan diteruskan oleh Ferry. Yang kedua, alat dan bahan. Pertama adalah scaffolding. Yang kedua adalah meteran. Yang ketiga adalah palu. Dan yang keempat, waterpass. Benang. Selanjutnya, pipe support. Dan berikut bahan yang digunakan. Pertama, papan triplek. Kayu 5/7 cm. Selanjutnya minyak backcasting. Kemudian paku.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Conik. Untuk poin selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan bekisting tangga. Pada saat pemasangan bekisting tangga dilakukan beberapa tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi pekerjaan bekisting, tahapan pekerjaan pada konstruksi tangga sebelum pekerjaan penulangan. Bekisting sendiri berfungsi sebagai wadah atau cetakan untuk beton. Sebelum pemasangan bekisting, pekerjaan pengukuran dan pekerjaan marking terlebih dahulu dilakukan. Pekerjaan marking sebagai tanda untuk kemiringan tangga yang akan dipasang bekisting, dan juga marking untuk injakan dan tanjakan. Untuk poin yang kedua yaitu pekerjaan pemasangan bekisting tangga. Pemasangan bekisting tangga memiliki poin kedua yaitu pemasangan scaffolding. Meliputi pemasangan jack base yang berfungsi sebagai penyangga utama untuk tetap menjaga mainframe berdiri dengan kokoh menahan beban yang dipikul. Penggunaan jack base sebagai pengatur ketinggian atau elevasi scaffolding sesuai ketinggian yang telah direncanakan. Poin kedua yaitu memasang mainframe sebagai struktur utama dari scaffolding itu sendiri. Untuk poin selanjutnya yaitu memasang cross brace sebagai pengaku dan pengikat antar mainframe untuk menjaga struktur scaffolding tetap kokoh dan berdiri tegak. Poin selanjutnya memasang U-head jack sebagai penyangga balok suri-suri. Selain itu, U-head juga berfungsi untuk mengatur ketinggian dan kemiringan bekisting. Untuk poin ketiga, pekerjaan pemasangan bekisting tangga, yaitu merangkai plat badan tangga. Sebenarnya tidak perlu pabrikasi secara khusus, karena bisa dipabrikasi pada saat penyetelan langsung. Yang perlu dipersiapkan adalah posisi kemiringan badan tangga, serta pipa galvanis. Dalam tanda kutip, panjang disesuaikan bentang badan tangga, yang disusun sesuai kemiringan badan tangga. Untuk tahapan selanjutnya yaitu merangkai dinding tangga. Untuk merangkai dinding tangga dibuat sesuai dengan ukuran tangga. Dalam tanda kutip tebal plat ditambah tinggi trap tangga. Cara pabrikasi sama seperti pabrikasi dinding balok. Untuk poin yang keempat yaitu merangkai anak tangga. Untuk merangkai anak tangga sendiri digunakan bahan plywood 12 mm dipotong sesuai dengan tinggi trap atau optret dan lebar tangga, kemudian diberi rangka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Selanjutnya yang tahapan kelima adalah penyetelan bordes tangga. Sebelum memulai pekerjaan bordes tangga, perlu diperhatikan elevasi, ketinggian dari lantai di bawahnya sehingga diketahui kombinasi alat yang diperlukan. Apakah menggunakan pipa support? Ya, pekerjaan bordes tangga dimulai dari pekerjaan balok bordes, yang cara penyetelannya sama seperti balok biasa. Kemudian antara dinding balok dipasang kayu 5/7 dengan jarak maksimum 25 cm. Kayu ini berfungsi sebagai pengganti pipa karena bentang pendek. Setelah selesai pemasangan kayu 50/10, lalu diikuti pemasangan plywood yang ukurannya disesuaikan dengan panjang dan lebar bordes. Yang keenam adalah merangkai badan tangga. Badan tangga ada dua buah, yaitu antara bordes dengan lantai di bawahnya dan antara bordes dengan lantai di atasnya. Kemudian yang ketujuh, merangkai dinding tangga dan bordes. Setelah pekerjaan bordes dan badan tangga selesai, kemudian dipasang dinding tangga kanan kiri dan dinding bordes di atas badan tangga dan bordes.
Dinding tangga dipaku dengan badan tangga dan diberi perkuatan dengan potongan kayu 5/7 dengan jarak maksimum 40 cm. Potongan kayu 5/7 dipaku antara badan tangga dengan dinding tangga sehingga benar-benar kuat, rapi, dan tidak goyang. Dinding ini telah dipabrikasi sebelumnya. Yang ke-8 adalah merangkai trap atau dinding anak tangga. Anak tangga dipasang setelah dilakukan pengecekan terhadap elevasi bordes, kemiringan badan tangga, penggambaran trap atau anak tangga pada dinding badan tangga dan pembesian. Pemasangan bordes dan badan tangga salah apabila jumlah anak tangga tidak pas dengan untread dan uptread yang telah ditentukan ukurannya. Bila kesalahan ini terjadi, maka harus dibetulkan terlebih dahulu. Tread atau dinding anak tangga dipasang di antara dinding badan tangga sesuai dengan yang telah digambar pada dinding badan tangga dan dipaku dari dinding tangga ke arah dalam. Untuk memudahkan pemasangan dapat dilakukan dari bawah ke atas. Setelah semua terpasang, kemudian antar anak tangga dirangkai dengan kayu 5/7 memanjang dari atas ke bawah pada dua tempat kanan dan kiri dipaku. Semua halnya dengan dinding badan tangga. Dinding anak tangga ini pun telah dipabrikasi sebelumnya. Yang terakhir adalah pembongkaran backcasting. Pembongkaran dinding badan tangga dan trap dapat dilakukan setelah beton berumur 14 jam. Sedangkan untuk badan tangga dan bordes dilakukan setelah 7 hari atau setelah mendapat izin dari pihak direksi. Untuk pembongkaran balok bordes secara urutnya, seperti pada pembongkaran balok biasa, untuk pembongkaran badan tangga dan bordes dimulai dari pengendoran jack, base, dan U-head. Kemudian diikuti pembongkaran ladder atau pip sport dan kayu 6/12. Setelah itu dibongkar kayu 5/7. Dan terakhir adalah pembongkaran plywood. Setelah semua dibongkar, kemudian dirapikan dan ditumpuk pada tempat mudah dijangkau oleh alat angkut. Kemudian ini adalah video pekerjaan backcasting tangga.
Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.